inovasi dan energi perubahan bagi masyarakat sebagai salah satu tantangan besar yang kita hadapi saat ini, yaitu bagaimana mengolah sampah secara bijak, karena sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi berkaitan juga dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, perubahan iklim, dan keberlanjutan desa. Lanjut ke materi slide kedua. Nah, nih, pertama kita ketahui dulu apa sih sampah itu. Berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Jadi sampah ini adalah kegiatan sehari-hari manusia, bukan limbah ya adik-adik, karena banyak masih orang yang belum bisa membedakan antara sampah dan limbah. Kalau sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia, sedangkan limbah adalah sisa kegiatan dari suatu usaha atau kegiatan. Jadi mengapa kita harus mengolah sampah adik-adik yang baik dan benar? Karena sampah ini dapat menimbulkan dampak negatif, baik pencemaran lingkungan, penyakit, dan mengganggu keindahan. Nah, bagi adik-adik yang akan ke desa yang jauh dari kota, sering pasti kita akan menemukan masyarakat masih membakar sampah. Padahal membakar sampah itu adalah tidak baik bagi udara, bagi kesehatan manusia, dan bagi lingkungan kita. Dampak dari pembakaran sampah boleh dibakar adik-adik ya, tapi menggunakan alat insinerator yang dengan kapasitas suhu 1200 derajat, dan ini juga harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi adik-adik kita harapkan bisa sosialisasi kepada masyarakat bahwa membakar sampah adalah tidak baik dan benar. Karena dampak dari membakar sampah itu dapat mencemari udara. Pembakaran sampahnya menghasilkan asap, debu, dan gas pencemar yang menurunkan kualitas udara. Walaupun kita telah memakai masker sejenis N95 ya. Jadi sangat diharapkan tidak membakar sampah. Kedua, sampah plastik yang dibakar dapat menghasilkan zat beracun seperti dioksin dan furan yang berbahaya bagi lingkungan. Terus kedua juga bagi manusia, akibat pembakaran sampah dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan yang sering kita kenal dengan penyakit ISPA. Nah, juga kalau dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Dan bagi masyarakat yang berada di daerah pesisir, nah adik-adik juga harapkan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat jangan membuang sampah ke laut atau ke sungai. Walaupun itu adalah hal yang paling gampang. Mereka tinggal nyemplung, tinggal membuang langsung ya, tidak perlu mengolah lagi. Karena dengan membuang sampah ke sungai atau ke laut dapat merusak ekosistem laut, dapat mencemari habitat laut seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Hewan laut juga dapat terluka atau mati akibat terjerat sampah seperti tali, jaring, dan plastik. Nah juga apabila sampah, seperti kita ketahui sampah tidak mudah terurai ya, butuh berpuluh tahun untuk mengurainya. Jadi apabila sampah dibuang laut itu akan menjadi mikroplastik dan itu akan dimakan oleh hewan-hewan termasuk ikan yang ada di laut. Nah setelah itu ikan-ikan tersebut kitalah yang makan. Jadi secara tidak langsung sama saja kita memakan plastik ya adik-adik. Jadi kami harapkan adik-adik bisa memberi perubahan dan bisa mensosialisasi kepada masyarakat di desa agar jangan membakar sampah dan jangan membuang sampah ke laut. Memang tidak mudah ya adik-adik, itulah perannya adik-adik bagaimana mengadomi atau mengayomi masyarakat yang sudah lebih tua daripada umur kita. Adik-adik kan paling genjet, pasti mereka kami aja sudah dari zaman dulu membakar sampah dan dari zaman dulu membuang sampah ke laut. Itulah tantangan bagi adik-adik, bagaimana menyadarkan perilaku masyarakat agar tidak membakar dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Lanjut. Nah, ini kondisi pembuangan sampah di Provinsi Kalimantan Timur adik-adik ya. Ini berdasarkan data SIPSN tahun 2025 semester 2. SIPSN itu adalah Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, di mana timbulan sampah pada tahun lalu sebesar 880.142 ton per tahunnya. Sedangkan sampah yang terkelola baru 41% adik-adik. Sedangkan sampah yang tidak terkelola paling banyak yaitu 58,33%. Nah, sampah ini 28,56% masuk di TPA Open Dumping. Seperti kita ketahui adik-adik ya, TPA Open Dumping ini sangat tidak dianjurkan. Dan di beberapa di Kalimantan Timur ini ada TPA Open Dumping, dan TPA Open Dumping ini menghasilkan gas metan yang dapat merusak gas rumah kaca kita. Sedangkan sampah 29,77% itu masih terbuang ke lingkungan yang tidak dikelola dengan baik. Nah, sedangkan berdasarkan data SIPSN tersebut, komposisi sampah yang paling banyak adalah sisa makanan sebesar 39,6% yang berasal dari rumah tangga. Nah, nanti adik-adik kami harapkan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana mengolah sampah itu dengan baik dan benar. Lanjut. Nah, ini yang gerakan bagaimana kita untuk mengolah sampah dengan baik dan benar ya adik-adik. Ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2024. Itu ada namanya Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah. Yang pertama kita mencegah sampah. Bagaimana kita mencegah sampah itu adik-adik? Kita mengurangi penggunaan kresek sekali pakai dan minuman kemasan sekali pakai. Jadi kita diharapkan membawa tumbler ya, atau meminum tersebut menggunakan gelas atau kaca. Terus kedua, kita mulai belanja tanpa kemasan. Nah, ini maksudnya kita juga belanja ke pasar atau ke mall atau ke toko membawa tas yang bisa digunakan berulang-ulang. Terus yang ketiga, habiskanlah makanan. Jadi adik-adik, ini sama dengan sosialisasinya Dinas Pertanian. Mereka ada gerakan yang namanya sadar jangan boros pangan. Kalau istilah kita di daerah, habiskan makanan. Karena penyumbang terbesar tadi seperti kita lihat tadi bahwa adalah paling banyak adalah sisa makanan. Sedangkan di Indonesia juga merupakan negara kedua yang paling banyak menghasilkan sampah makanan setelah Arab Saudi. Jadi kita harapkan jangan mengambil makanan sebanyak-banyaknya tapi tidak dihabiskan. Terus simpanlah makanan dengan baik agar tidak cepat rusak. Terus manfaatkanlah sisa makanan secara bijak yang bisa kita buat kompos.
Nah, keempat, perilaku yang gaya hidup sadar sampah yang kita lakukan adalah pilahlah sampah dari rumah atau dari sumber. Jadi adik-adik bisa memilah sampah dari rumah, sampah yang masih layak, masih bisa digunakan, bisa dimanfaatkan kembali, dan juga bisa memperbaiki barang yang rusak sebelum membeli yang baru. Jangan asal beli dan adik-adik ya, sedangkan yang sebelumnya masih bisa diperbaiki. Jadi kalau hal itu dilakukan terus-menerus, itu akan menimbulkan sampah baru lagi. Terus sampah yang bisa dipilah bisa dibawa ke TPST atau TPS dan bank sampah yang terdekat yang ada di tersebar beberapa kota di Kalimantan Timur. Sedangkan untuk di desa yang belum ada bank sampah atau TPS 3-nya bisa diinovasi untuk mengolah sampah tersebut untuk dimanfaatkan kembali. Jadi kita bijaklah memilah sampah dari rumah. Yang terakhir, kita bisa mengkomposkan sisa makanan, dan kompos ini bisa juga kita buat menjadi ekoenzim, bisa membuat makon dan menjadikan pakan ternak. Jadi ini adalah gerakan yang disadarkan oleh Pak Menteri. Kita harus melakukan gerakan gaya hidup sadar sampah. Lanjut. Lanjut. Nah, ini Bapak adik-adik ya, ini data di Kalimantan Timur saat ini ada 29 TPS 3R dan TPST di Kalimantan Timur. Di Samarinda ada 5, di Balikpapan ada 3, di Bontang ada 6, jadi paling banyak ada di Bontang, Samarinda, dan Kutai Kertanegara. Jadi kalau untuk di Kukar ini ada tersebar di beberapa kecamatan, sedangkan di Samarinda dan di Bontang terpusat di ibu kota. Jadi Bapak adik-adik kalau sosialisasi sampah-sampah yang bernilai bisa diserahkan ke TPST atau TPS 3R. Lanjut. Lanjut. Nah, ini juga jumlah bank sampah yang ada di Kalimantan Timur saat ini ada 708 bank sampah. Jadi adik-adik yang berada di ibu kota atau di lokasi desanya ada bank sampah atau TPS 3R, sampah yang terpilah atau yang bermanfaat atau yang bernilai ekonomi bisa diserahkan ke sini. Sedangkan untuk desa-desa yang adik-adik yang tidak ada bank sampah atau tidak ada TPS 3R bisa membuat atau berinovasi bagaimana memperlama usia sampah tersebut agar tidak segera dibuang ke TPA, karena TPA juga di Kalimantan Timur ada beberapa yang masih open dumping. Lanjut. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis sampah rumah tangga ya, kayak seperti ketahui, ada sampah organik yang mudah terurai. Sampah ini berasal dari sisa makhluk hidup, tumbuhan atau hewan yang mudah terurai secara alami. Sedangkan sampah organik ini yang bisa kita serahkan ke bank sampah atau TPS 3R. Ini contohnya ada botol, ada kaca, aluminium, dan kaleng. Yang terakhir yaitu ada sampah bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini adik-adik tolong ini jangan dipakai ulang kembali, karena ini adalah bahan yang berbahaya beracun. Di desa-desa atau di kota masih banyak saya temukan mereka masih menggunakan sampah B3 ini untuk digunakan kembali. Ini bisa kita lihat dengan kaleng cat bekas adik-adik ya. Ini biasa mereka gunakan lagi sebagai ember, padahal itu tidak diperbolehkan karena termasuk limbah B3. Jadi limbah B3 ini harus diserahkan kepada pengumpul yang mengelola B3. Jadi yang bisa dikelola yaitu hanya sampah organik dan sampah anorganik. Sedangkan B3 tidak boleh dikelola karena harus yang berizin khusus untuk mengelola sampah B3 ini. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kita lihat ada ya, untuk yang berada di desa yang jauh dari TPS 3R dan jauh dari bank sampah, untuk sampah organiknya bisa dibuat kompos, bisa dibuat ekoenzim, dan bisa dibuat maggot. Ini untuk pengolahan sampah organiknya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini beberapa jenis pengomposan. Jadi tidak mesti kita di lahan yang luas untuk bisa membuat kompos. Untuk yang di kota-kota yang lahan terbatas bisa menggunakan karung, bisa membuat lubang biopori, bisa menggunakan drone, dan bisa menggunakan ember. Jadi banyak jenis bagaimana kita membuat pengomposan walaupun di lahan terbatas. Lanjut. Nah, ini juga ada ya, ini untuk yang di kota-kota bisa menggunakan ember atau drum, membuat lubang biopori juga. Jadi sampah dimasukkan ke lubang-lubang biopori. Ini untuk cara pengomposannya. Lanjut. Nah, ini lubang losida, itu lodong sisa dapur. Jadi kita bisa juga membuat losida ini di ember-ember yang bekas yang tidak digunakan lagi dengan membuat pipa. Jadi pipanya tersebut dimasukkan sampah-sampah sisa dapur. Bisa buah, sayuran, dan makanan. Nah, ini ekoenzimnya adik-adik. Ini untuk sisa buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, untuk ekoenzim ini manfaatnya nanti bisa menjadi pupuk cair, bisa juga turunannya dibuat menjadi kain pel, bisa juga menjadi sabun cair, sabun cuci tangan, dan sabun batangan. Jadi ekoenzim ini terbuat dari buah-buahan dan sayur-sayuran minimal 5 jenis. Semakin banyak jenis sayur dan buahnya itu semakin bagus. Jadi minimal 5 buah. Kecuali kulit, durian, dan nanas ya adik-adik ya. Karena ini baunya sangat mencengkam. Jadi caranya membuatnya 10 bagian air ditambah 1 bagian gula aren dan 3 bagian untuk buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi ini manfaatnya banyak sekali ekoenzim ini. Ini ekoenzim juga Bapak Ibu bisa mengurangi bau dari selokan atau got. Jadi ekoenzim dituangkan ke saluran atau got yang bau itu untuk mengurangi baunya. Jadi sangat banyak manfaat dari ekoenzim ini. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah maggot. Maggot ini bisa digunakan untuk pakan ternak atau ikan atau ikan lele, ikan mas. Jadi ini adalah maggot, dan kalau di Jawa maggot ini sudah dibuat peyek. Jadi maggot ini sangat cepat untuk menghabiskan sampah organik. Lanjut. Ini beberapa cara tadi ya untuk pengolahan sampah organik. Lanjut.
Nah, ini untuk sampah plastik ya Bapak adik-adik ya. Bagaimana untuk yang kalau di desa yang jauh dari bank sampah bisa untuk saset-sasetan tadi bisa dibuat ekobrik. Nah, ekobrik ini nanti bisa dibuat menjadi meja, kursi atau dinding bahan bangunan. Jadi sisa saset tadi digunting kecil-kecil, dipadatkan dan dimasukkan di botol sesuai dengan ukurannya. Lanjut. Nah, ini contohnya yang sudah dikelola dengan baik. Nah, ekobrik tadi menjadi meja dan kursi. Lanjut. Nah, ini juga botol bekas kemasan ya yang dikelola menjadi tas, menjadi tempat sampah, dan ini ada juga galon bocor yang tidak digunakan lagi bisa menjadikan tempat makanan atau buah. Jadi banyak inovasi dari sampah-sampah yang tidak dipakai lagi daripada dibuang ke tempat sampah. Lanjut. Ini juga kita contohnya ada ya sedotan, bekas-bekas sedotan bisa dijadikan keranjang buah. Untuk karung bekas-bekas industri atau bekas sesuatu yang kita beli bisa dijadikan tas atau dijadikan polybag. Nah, ini bisa kita lihat beberapa galon bocor yang tidak digunakan lagi dibuat kreasi menjadi pot atau tempat sampah. Lanjut. Lanjut. Ini juga bisa kita lihat ya, Dek, ya. Ini bekas botol kemasan juga yang dijadikan tirai jendela yang dibuat dengan motif kaltim ya. Jadi banyak kreasi yang bisa digunakan. Ini juga bekas tutup botol yang bisa kita lihat dijadikan tirai penahan matahari. Lanjut. Nah, ini lilin yang mungkin ada juga belum pernah mendengar ya. Lilin dari minyak jelantah, minyak-minyak yang bekas yang hitam sekali itu yang tidak bisa digunakan lagi, bisa kita buat lilin. Nah, daripada dibuang ke lingkungan, ini akan mencemari lingkungan. Jadi bisa kita buat lilin dari minyak jelantah. Ini bisa ada lihat produk-produknya, sangat gampang. Lilin minyak jelantah kita diamkan dulu, kita kasih arang. Kenapa kita kasih arang dulu ada ya? Supaya menghilangkan baunya. Atau sendiri kan kalau minyak jelantah itu bekas ikan, bekas yang bermacam-macam. Yang baunya kalau kita bikin lilin tanpa dibersihkan dulu, itu akan digigit tikus. Jadi lilin kita ini nanti habis dimakan tikus. Jadi didiamkan dulu semalaman dan direndam dengan arang untuk menghilangkan baunya. Jadi lilin bisa kita buat dari minyak jelantah. Ini untuk yang di desa-desa daerah yang jauh dari kota atau pengepul. Kalau di kota minyak jelantah ini laku dijual saat ini ada sekitar 5.000 sampai 7.000 per liternya. Jadi kalau untuk yang di desa bisa dibuat menjadi inovasi minyak lilin aromaterapi atau lilin untuk penerangan. Lanjut. Nah, ini yang saset-saset ada ya bisa dijahit menjadi tempat pensil, untuk kemasan minyak goreng bisa dijadikan untuk tas belanja atau ransel. Lanjut. Ini beberapa inovasi ada ya dari saset-saset yang tidak dimanfaatkan lagi daripada dibuang ke lingkungan, kita buat inovasi berbagai macam kreasi yang laku dijual. Lanjut. Nah, sudah selesai. Oh ya, Adek, saya ingin ngasih pantun dulu ya seperti MC tadi. Pergi ke hutan melihat rusa. Udara segar terasa nyaman. Mahasiswa KKN Generasi Bangsa bawa perubahan kelola sampah berkelanjutan. Jadi adik-adik KKN saya harapkan membawa perubahan dari desa untuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Karena beberapa kami dari Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa bekerja sendiri mencakup beberapa desa yang ada di Kalimantan Timur. Jadi melalui Adela kami titip pesan berkolaborasi kita mengelola sampah untuk Kalimantan Timur yang bersih, hijau dan bersih sampah untuk tahun 2030. Terima kasih. Itu yang bisa saya